Halo adik-adik, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang pengaruh kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, lebih lengkapnya materi yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu yang pertama, sejarah masuknya pengaruh Hindu-Buddha ke Indonesia. Kemudian yang kedua, kerajaan-kerajaan apa saja yang bercorak Hindu maupun Buddha serta peninggalan-peninggalannya di Indonesia. Dan yang ketiga, apa saja pengaruh kerajaan Hindu-Buddha bagi masyarakat masa kini atau bagi kita sekarang. Baik adik-adik, kita masuk pada submateri yang pertama yaitu sejarah masuknya pengaruh Hindu-Buddha ke Indonesia. Nah adik-adik, pada awalnya Hindu-Buddha ini adalah sebuah agama, di mana agama Hindu-Buddha ini berasal dari India dan disebarkan ke Indonesia dibawa oleh kaum Brahmana atau pendeta. Namun adik-adik, dalam agama Hindu ini dikenal sistem kasta. Nah, kasta itu apa? Jadi, kasta adalah perbedaan tingkatan status sosial pada masyarakat Hindu. Nah, tingkatan kasta itu sendiri adik-adik ada yang namanya kasta Brahmana. Nah, yang termasuk kasta Brahmana di sini adik-adik yaitu pendeta, tokoh agama, dan semacamnya. Kemudian, kasta yang kedua adalah kasta kesatria. Nah, yang termasuk dalam kasta kesatria di sini ada adik-adik yaitu raja, bangsawan, prajurit, dan sebagainya. Kemudian ada kasta yang ketiga yaitu kasta Waisya, yaitu yang termasuk dalam kasta Waisya ini adik-adik yaitu pengusaha, pedagang, dan petani. Kemudian kasta yang keempat adik-adik ada namanya kasta Sudra. Nah, yang termasuk dalam kasta Sudra ini yaitu pelayan, pembantu, pekerja kasar, dan sebagainya. Kemudian kasta yang kelima atau kasta terendah adik-adik namanya kasta Paria. Nah, yang termasuk dalam kasta Paria ini adik-adik yaitu gelandangan, penjahat, orang buangan, dan sebagainya. Nah, agama Hindu adik-adik masuk pertama kali ke Indonesia pada tahun 400 Masehi atau abad ke-4. Kemudian agama Buddha. Jadi agama Buddha ini adik-adik berasal dari India dan diperkenalkan oleh Siddhartha Gautama. Jadi Siddhartha Gautama ini seorang kaum Brahmana juga atau pendeta. Kemudian agama Buddha adik dibawa tidak mengenal sistem kasta. Itu yang membedakan agama Buddha dengan agama Hindu. Baik adik-adik, kita masuk pada submateri yang kedua yaitu kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia serta peninggalan-peninggalannya. Yang pertama, kerajaan Hindu di Indonesia. Kerajaan Hindu yang pertama adik-adik adalah Kerajaan Kutai. Nah, Kerajaan Kutai adalah kerajaan Hindu pertama di Indonesia, di mana letaknya itu di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Kerajaan Kutai sendiri didirikan oleh Raja Kudungga, namun raja terkenalnya bernama Raja Mulawarman. Nah, peninggalan sejarah dari kerajaan ini adalah berupa prasasti Yupa Mulawarman, di mana isinya adalah pengorbanan 20.000 ekor sapi untuk dewa. Kemudian kerajaan Hindu yang kedua yaitu Kerajaan Tarumanegara. Jadi Kerajaan Tarumanegara ini adik-adik kerajaan Hindu yang terletak di tepi Sungai Citarum, Bogor, Jawa Barat. Nah, raja terkenalnya adalah Raja Purnawarman. Nah, peninggalan dari kerajaan ini adik-adik berupa prasasti Cirateun, di mana berisi cetakan kaki Raja Purnawarman. Kemudian kerajaan Hindu yang ketiga yaitu Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri ini adik-adik adalah kerajaan Hindu yang terletak di tepi Sungai Berantas Kediri. Letaknya di Jawa Timur. Di mana kerajaan ini didirikan oleh Raja Kameswara, namun raja terkenalnya adalah Raja Jayabaya. Di mana Raja Jayabaya ini adik-adik menulis kitab ramalan Jangka Jayabaya yang berisi ramalan masa depan Indonesia.
Namun pada akhirnya kerajaan Kediri ini runtuh karena berhasil dikalahkan oleh Ken Arok. Kemudian kerajaan berikutnya adalah kerajaan Singasari. Nah, kerajaan Singasari ini adik-adik kerajaan Hindu yang terletak di Malang, Jawa Timur, di mana kerajaan Singasari ini didirikan oleh Ken Arok setelah Ken Arok mengalahkan kerajaan Kediri. Namun, raja yang terkenal dari kerajaan Singasari adalah Raja Kertanegara. Nah, di mana Raja Kertanegara ini adik-adik melakukan ekspedisi Pamalayu untuk menguasai semenanjung Maya. Kemudian berikutnya adalah kerajaan Majapahit. Jadi kerajaan Majapahit adik-adik adalah kerajaan Hindu yang terbesar dan terletak di delta Sungai Berantas, Mojokerto, Jawa Timur. Jadi ingat, kerajaan Majapahit adalah kerajaan Hindu terbesar. Nah, kalau kerajaan pertama Hindu tadi adalah kerajaan Kutai, sedangkan kerajaan Majapahit adalah kerajaan terbesar. Kemudian kerajaan Majapahit ini adik-adik didirikan oleh Raden Wijaya, di mana ia mencapai puncak kejayaannya pada masa Raja Hayam Wuruk yang didampingi oleh Pati Gajah Mada. Jadi Pati Gajah Mada ini adik-adik mengucapkan sumpah palapa untuk menguasai seluruh Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit. Nah, peninggalan dari kerajaan Majapahit ini adik-adik berupa Kitab Negara Kertagama karangan Empu Prapanca yang berisi istilah Pancasila dan Kitab Sutasoma karangan Empu Tantular yang berisi istilah Bhinneka Tunggal Ika. Nah, namun pada akhirnya kerajaan Majapahit ini runtuh karena perang saudara dan masuknya pengaruh agama Islam. Baik adik-adik, berikutnya adalah kerajaan-kerajaan Buddha. Kerajaan Buddha yang pertama yaitu Kerajaan Kalingga atau Holling. Nah, Kerajaan Kalingga atau Holling ini adik-adik adalah kerajaan Buddha yang terletak di Pekalongan dan Jepara, Jawa Tengah. Di mana kerajaan Kalingga ini diperintah oleh seorang ratu bernama Ratu Sima. Nah, di mana di saat masa pemerintahannya ia sangat adil dan bijaksana. Adapun peninggalan dari kerajaan Kalingga ini adik-adik berupa prasasti maupun candi. Berikutnya adalah Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya ini adik-adik adalah kerajaan Buddha yang terbesar dan bercorak maritim. Kerajaan Sriwijaya ini terletak di Jambi hingga Palembang, Sumatera Selatan. Kerajaan Sriwijaya sendiri didirikan oleh seorang raja bernama Dapunta Hyang dan mencapai puncak kejayaannya pada masa Raja Bala Putra Dewa. Namun pada akhirnya kerajaan Sriwijaya ini runtuh karena serangan dari Raja Raendra Kola dari kerajaan Koladewa India. Nah, peninggalan sejarah yang terkenal dari kerajaan Sriwijaya ini adik-adik adalah Candi Muara Tikus yang terletak di Riau. Oke adik-adik. Baik adik-adik, kita masuk pada submateri yang ketiga atau yang terakhir yaitu pengaruh kerajaan Hindu-Buddha bagi masyarakat masa kini. Nah, adik-adik, salah satu pengaruh yang masih bertahan hingga saat ini adalah arsitektur pada bangunan di masa lalu atau di masa Hindu-Buddha yang banyak digunakan oleh bangunan masa kini. Salah satu contohnya yaitu pada bangunan-bangunan tempat-tempat ibadah. Kemudian beberapa bagian bangunan yang paling mencolok itu seperti halaman, atap bangunan, dan beberapa bagian lainnya. Nah, bagi kita orang Manggarai, salah satu pengaruh dari Hindu-Buddha yang bertahan hingga saat ini adalah ketika kita menerima tamu ataupun merayakan hari-hari besar, biasanya kita akan membangun gapura. Nah, gapura ini adik-adik pada dasarnya adalah salah satu pengaruh dari masa-masa Hindu-Buddha. Nah, adik-adik,
Sekian dulu video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya.